Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki akan cerita. Yang pertama tentu saja kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa kita masyarakat Bangga Kencana, masyarakat kependudukan, masyarakat keluarga berencana, masyarakat pembangunan keluarga diberi penghargaan oleh pemerintah, di mana di dalam sistem pemerintahan kita didudukan pengelolanya setingkat menteri dengan nama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Alhamdulillah, ini bukan edel-edel, karena ini perjuangan bapak-bapak kita, baik yang masih dinas maupun juang kencana. Ini jangan lupa. Ya, Aki itu diminta beberapa data oleh Pak Lalu Sudarmadi, mantan deputi, juga mantan sestama ya, lama Pak Lalu Sudarmadi, tentang bagaimana kondisi-kondisi lapangan. Alhamdulillah. Dan sekarang kita mendapat seorang menteri ya, namanya adalah Dr. Wikhaji SAG MPD. Nah ini Aki SAG, ada SAG, kayaknya ada agamanya ini. Alhamdulillah masih muda ya begitu. Yang kedua, ini Aki dapat kegembiraan tapi ada pertanyaan. Lah itu wakil menterinya masih berusia 44 tahun, artis juga sebagai model ya begitu, cantik. Hanya namanya Ratu Ayu Istiana Bagus Oke. Nah ini Aki mengingatkan, apakah ini putranya Pak Bagus Oke yang dulu kepala BKKBN yang menggantikan Pak Haryono Suyono. Alhamdulillah. Kalau itu betul ya tidak apa-apa. Ki paling muda enggak, kalau paling muda mungkin enggak ya. Karena apa? Karena Ibu Hopipa itu waktu jadi menteri itu berapa itu umurnya? Kalau Ibu Hopipa itu sekarang berapa umurnya? Sedangkan beliau kan tahun 2000-an, tahun 99, ya kurang lebih lah. Berapa ya? 35 tahun yang lalu ya. 35 tahun yang lalu mungkin Bu Hopipa waktu itu masih 40-an ya, dan lain sebagainya lah begitu. Baik, Bapak dan Ibu, ini gembira tapi ini adalah musibah. Musibah katanya kalau kita diberi kepercayaan itu musibah. Begitu kan? Menurut beberapa sahabat Nabi itu mengatakan ini musibah. Karena musibah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus lebih serius bekerja, harus lebih citra lembaga kita itu jangan dimalu-maluin. Kenapa ya Ki? Jangan dimalu-maluin, karena dulu ini semakin gemuk setelah Menteri Kependudukan. Kita kan pernah Menteri Kependudukan dipimpin oleh Pak Haryono, kepala BKKBN. Di Menteri Kependudukannya ditambah 3 deputi kalau saya salah, atau 4 deputi. Waktu itu kalau tidak salah ada deputi kuantitas, deputi kualitas, dan deputi mobilitas. Nah di situ bahkan kalau tidak salah ada direktur fertilitas, direktur mortalitas, direktur migrasi. Itu dulu kalau tidak salah. Makanya Aki kalau ngedongeng itu yang ingat di Aki pasti tidak salah. Kalau yang ingat, kalau nyebut tidak salah itu ragu-ragu. Aki mohon koreksi kepada kawan-kawan di pusat yang lebih tahu tentang perkembangan ini. Kalau Aki kan waktu itu hanya tugas di Pandeglang lah, yang namanya juga orang desa gitu ya. Baik. Tapi Abdi ingin mengingatkan kembali bahwa perjalanan kita itu sudah panjang ya. Jadi dari program KB menjadi gerakan KB,
baru di Undang-Undang Nomor 10 tahun 92 disebut bahwa kita itu adalah pembangunan keluarga, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Di Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 kita berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Gitu. Nah, ini Aki hanya ingin mengingatkan, Aki terinspirasi oleh pidatonya Pak Presiden Pak Prabowo sampai mengingatkan sejarah itu kepada perjuangan rakyat yang memberi makan kepada para pejuang kita. Jadi waktu itu tidak ada anggaran, kata Pak Prabowo. Jadi orang berjuang bawa bambu runcing, makannya disuguhin oleh petani, disuguhin oleh nelayan sampai ke situ. Itu ya. Dan beliau mengingatkan juga bahwa presiden-presiden yang telah lalu itu jasanya luar biasa. Nah, kita sekarang jangan yang presiden, kita juga harus mengingatkan kembali siapa saja yang pernah menjadi kepala BKKBN, yang pernah berjuang. Tapi Aki hanya yang ingat saja, yang ingat saja. Yang pertama, orang sekarang tidak mengenal, orang BKKBN tidak mengenal, apalagi orang luar, bahwa yang disebut fenomenal itu adalah Pak Haryono. Memang betul, 18 tahun Pak Haryono. 1980, 1998 itu Pak Haryono, fenomenal dan gebiar, benar-benar jasanya luar biasa. Tapi jangan lupa sebelum Pak Haryono itu ada lagi pendirinya. Jadi yang pertama dengan Kepres nomor 8 tahun 70 BKKBN itu dipercayakan kepada Bapak Dr. Suarjono Suryaningrat. Ini yang meletakkan dasar-dasar. Kawan-kawan PLKB, beliau yang mulai mengangkat PLKB. Beliau yang sampai menjadi PNS itu masih beliau. Tahun 77, 78, 79 itu. Karena usulannya di tahun 76. BKKBN menjadi besar, pertumbuhan penduduk baru masih ada jasa-jasanya Pak Suarjono. Sampai karena bagus kerjanya, diangkat oleh Pak Harto menjadi Menteri Kesehatan. Nah, penggantinya waktu itu sudah jadi deputi di kita, yaitu Pak Haryono Suyono yang fenomenal itu. Jadi siapa? Yang pertama adalah Pak Suarjono Suryaningrat. Kita almarhum, doakan mudah-mudahan beliau adalah mendapat tempat yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di alam kuburnya. Satu. Yang kedua Pak Haryono, ini fenomenal lah, sudah tidak usah dipanjang ini. Ini karena lagi cerita ini ya, cerita urutan menteri. Kalau Pak Haryono jasanya sudah tidak terhingga, begitulah ya. Kemudian dari Pak Haryono ini diganti oleh Pak Ida Bagus Oke, mantan gubernur Bali. Nah, makanya Aki mengingatkan ini. Ini apakah Ibu Ayu ini ada nama Bagus Oke ini putranya Pak Bagus Oke, Pak Ida, atau marganya? Nanti yang tahu kawan-kawan dari pusat, nanti ya kalau sudah masuk ditanya gitu. Alhamdulillah BKKBN punya tampilan model ya nanti gitu, luar biasa. Nah, dari Pak Ida Bagus Oke, ini Pak Habibie turun, Gus Dur naik, kita dipegang oleh Ibu Hovifah Indar Parawansa yang sekarang calon gubernur di Jawa Timur. Beliau merangkap dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Gus Dur lungsur, Hovifah mundur. Nah, itu kan dulu ada Aki dongengnya. Gus Dur lungsur, Hovifah mundur. Digantilah oleh Ibu Yaumil Akhir, profesor kan? Itu Ibu Yaumil Akhir tuh pernah jadi deputi juga di kita pada zaman Pak Haryono Menteri Kependudukan. Deputi Kependudukan juga, nggak tahu kuantitas, nggak tahu kualitas. Ya lupa Aki lah begitu ya. Nah, Ibu Yaumil Akhir ini yang punya sejarah mengotonomikan KB. Jadi KB jadi otonomi itu zamannya Ibu Yaumil atas perintah dari Ibu Megawati. Waktu itu adalah presidennya Ibu Megawati, begitu. Kalau zamannya Gus Dur, Ibu Hovifah dipertahankan vertikal waktu itu. Jadi begitulah, itu namanya juga sejarah ya. Selesai tugasnya Ibu Yaumil, sekarang sudah almarhum Ibu Yaumil, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ya nggak tahu lah, kalau nggak salah ya orang Islam ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Sumaryati Aryoso. Ini cukup lama. Ibu Sumaryati Aryoso, dokter, itu orang kesehatan ya, orang kesehatan lama. Ini zamannya Pak SBY. Kemudian
Setahu Aki dari Ibu Sumaryati itu langsung ke Pak Dokter Sugiri Sarip. Itu bos Aki di pusat. Yang memindahkan Aki ke pusat. Yang memindahkan Aki dari pusat ke Jabar. Itu adalah Pak Sugiri Sarip. Juga sekarang sudah almarhum. Nah, dari Pak Sugiri Sarip diganti dengan Pak Pasli Jalal. Pak Pasli Jalal itu adalah wakil Menteri Pendidikan kalau tidak salah. Pindah ke kita. Banyak juga jasanya. Ya. Luar biasa jasanya. Itu zamannya Pak Pasli Jalal dibuatkan adalah materi-materi tentang pembangunan keluarga. Dari Pak Pasli Jalal, nah ini baru masuk dari kepartaian, dari partai ya, pimpinan kita adalah Bapak Dokter Surya Chandra Surapati. Pak Surya Chandra ya, Pak itu beliau juga bagus banyak perjuangannya, salah satunya adalah usulan tentang Kampung KB ya, beliau ada di sana. Dari Pak Surya Chandra Surapati, nah Aki ini tidak tahu namanya karena dipegang oleh PLT agak lama sedikit ya. Aki juga tidak tahu siapa ya, lupanya atau ada apa, ini mohon koreksi lah. Aki sudah menjapri ke Pak Hardianto tapi terlalu malam, dengan ke Pak Lalu Sudarmadi belum ada jawaban. Kemudian dari situ setahu Aki langsung ke Pak Hasto ya. Pak Hasto Wardoyo itu juga fenomenal, bagus perjuangannya, terutama kita masuk di dalam timnya stunting, bahkan kita dijadikan koordinator. Itu Pak Hasto Wardoyo, dan Pak Hasto Wardoyo sekarang juga ada PLT. Aki juga tidak tahu kemarin tapi cuma sebentar kan PLT-nya, kemudian sekarang langsung menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN atau garis miring Kepala BKKBN, Badan Kependudukan, itu kan 2009 namanya. Nah itu Bapak Dokter atau Doktor ya, Wihaji SAG MPD. Waduh, dan wakilnya adalah Ibu Ayu Isyana ya, Ratu Ayu Isyana Ida Bagus Okto. Mudah-mudahan kita semakin ke depan, kita semakin menjadi program yang sangat terhormat, kementerian yang sangat terhormat dalam mengelola pembangunan keluarga khususnya dan mengendalikan kependudukan melalui program keluarga berencana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.